Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di Aceh, Emir Syah Purba di Medan, Sumatera Utara. Saya ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, seperti apa kondisi terkini di Aceh? Ada berapa desa yang terdampak banjir? Ya, benar sekali, Cindy. Ini usai hujan deras yang mengguyur Aceh selama 3 hari terakhir ini menyebabkan hampir seluruh wilayah Aceh ini tergenang banjir, dampak banjir. Seperti pada saat saya melaporkan ini, saya melaporkan langsung dari Kota Banda Aceh, di mana ini merupakan salah satu rumah warga yang ikut tergenang banjir, dan juga ketinggian banjir ini berkisar antara 30 cm sampai dengan 50 cm, dan ini kalau bisa dilihat memang sudah mulai surut. Dari tadi pagi memang ketinggian banjir ini cukup tinggi, sehingga memang di beberapa poros kota ini juga ikut terendam, dan juga di beberapa jalan yang memang ada di poros kota ini memang ikut terkendala. Sementara kalau kita beranjak ke wilayah lain, ini ada beberapa wilayah yang memang cukup parah untuk terdampak banjirnya. Ini mulai dari Banda Aceh sampai dengan Aceh Tamiang. Ini kalau kita urutkan dari Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, bisa Pidi, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Luk Sumawe, Aceh Timur, Langsa, dan juga Aceh Tamiang. Dan juga ada 2 wilayah lainnya yang memang banjir disertai dengan tanah longsor, yakni Benar Meriah dan juga Pakenwan. Nah, untuk beberapa data sementara yang kami peroleh dari BPBD setempat ini ada 23 dari BPBA, dari 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Saat ini memang ada 119 ribu jiwa yang memang terdampak, dan juga ada dari 33.817 KK. Dan pengungsi yang terdata ini ada 20.000 jiwa sampai dengan dari 6.000 KK, dan juga untuk korban yang meninggal, hilang, dan masih dengan kerusakan ringan untuk rumah dan juga bangunan-bangunan lain, ini masih dalam tahap pendataan. Sementara untuk beberapa daerah yang memang tergolong cukup parah terdampak banjirnya ini ada di wilayah Pidi, ini ada 7.000 jiwa, 7.585 jiwa yang memang terdampak, dan juga di Aceh Timur, di Aceh Tamiang, dan juga di Aceh Utara. Sementara untuk proses evakuasi ini memang sudah mulai dilakukan dari kemarin, dan juga proses evakuasi ini melibatkan tim gabungan mulai dari BPBA, kemudian BPBD, dan Basarnas, TNI Polri, beserta juga dibantu oleh relawan baik mahasiswa maupun komunitas-komunitas lain beserta dengan warga. Dan juga kita akan update informasi terbaru terkait dengan perkembangan banjir di Aceh. Cindy. Baik, terima kasih Rizka. Dari Aceh kita sekarang bergeser ke Emir Syah di Medan, Sumatera Utara, Saudara. Emir, apakah warga terdampak sudah dapat ditangani? Ada berapa rumah warga yang mengalami kerusakan? Ya, selamat petang Saudara. Sampai dengan saat ini debit air di sungai yang ada di Kota Medan masih tinggi, dan sejumlah daerah di Kota Medan masih tergenang banjir. Setidaknya informasi yang saya peroleh ada 21 kecamatan yang terdampak banjir di Kota Medan, meskipun tidak setiap kelurahan yang ada di kecamatan tersebut terdampak banjir. Dan seperti di belakang saya, Saudara, ini merupakan salah satu sungai yang ada di Kota Medan. Ini merupakan aliran Sungai Deli, yang di seberangnya dapat Anda lihat adalah kawasan penduduk bernama Kampung Aur yang berada di Kecamatan Medan Maimun. Di sini, Saudara, saya informasikan ada sekitar 100-an kepala keluarga yang terdampak akibat banjir ini. Memang Kampung Aur ini merupakan salah satu yang terparah yang terdampak banjir di Kota Medan, karena memang letaknya berada persis di samping Sungai Deli. Dan untuk warga yang berada di Kampung Aur ini sendiri, Saudara, sudah dievakuasi tadinya, begitu juga dengan posko pengungsian yang telah didirikan oleh BPBD dan juga dapur-dapur umum yang telah disediakan untuk mengurangi beban para pengungsi. Dan juga selain merendam kawasan di Kampung Aur ini, Saudara, banjir juga menggenangi sejumlah kawasan lainnya seperti di Kecamatan Medan Selayang dan juga Kecamatan Medan Sunggal, yang mana banjir memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari 1 hingga 2 meter, yang tentu mengakibatkan warga lumpuh. Warga
yang mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Begitu juga dengan ruas-ruas jalan yang tergenang, saudara. Setidaknya ada beberapa ruas jalan nasional yang lumpuh total akibat banjir yang melanda kota Medan pada hari ini, seperti jalan lintas Medan Binjai, yaitu di Jalan Gatot Subroto, dan juga jalan lintas Medan Tebing Tinggi yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja. Informasi tadi juga, saudara, untuk di Jalan Gatot Subroto dikarenakan tingginya banjir yang menggenangi jalan, sehingga para pengendara sepeda motor dialihkan untuk masuk ke tol C Semayang untuk nantinya diarahkan keluar ke tol Helvetia, karena memang sebagian ruas jalan di kawasan tersebut tidak dapat dilalui oleh pengendara. Dan hingga sampai sore ini, saudara, hujan masih terus mengguyur kota Medan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan debit air sungai yang ada di kota Medan ini masih terus tinggi, dan dikhawatirkan juga debit air banjir yang menggenangi kota Medan ini belum tampak kapan akan mengalami surut. Ya, potensi banjir masih tampak akan berlanjut. Lantas upaya penanganan yang akan dan sudah dilakukan apa saja, Emir Syah? Singkat saja. Ya, tentu saudara, untuk penanganan sendiri dari BPBD dan juga pemerintah setempat, langkah pertama adalah mengevakuasi warga-warga yang terdampak banjir yang mana tidak bisa melakukan evakuasi mandiri. Seperti di belakang saya, Kampung Aur ini, saudara, evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Begitu juga langkah selanjutnya adalah mendirikan posko-posko di tempat yang lebih tinggi dan lebih aman agar warga yang terdampak banjir dapat beristirahat ataupun melakukan aktivitas lainnya. Begitu juga dengan dapur-dapur umum yang untuk menyediakan pasokan makanan pengungsi. Baik, terima kasih Emir Syah dari Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya juga ada Rizka dari Aceh. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan selebritas sekaligus terdakwa kasus peredaran narkotika di Rutan Salemba, Ahmad Zoni. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.